Maka dari itu kelompok kami akan memberikan 3 perusahaan yang bergerak di 3 komoditas tersebut yang layak diinvestasikan. Halo semua, perkenalkan nama aku Angela Wijanto. Di video ini aku akan membahas tentang keputusan investasi menurut generasi milenial. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, yuk kita bahas terlebih dahulu apa itu generasi milenial. Generasi milenial ini atau generasi Y akrab disebut dengan Eco Boomers karena kenaikan yang signifikan pada tingkat kelahiran awal tahun 1980 sampai pertengahan tahun 1990-an. Nah, pastinya kan generasi milenial ini memiliki karakteristik. Yang pertama itu pandai teknologi, yang kedua itu berorientasi pada pencapaian, dan yang terakhir itu percaya diri. Nah, kalangan generasi milenial ini lebih banyak memilih produk investasi jangka pendek yang waktunya itu tidak lebih dari 3 tahun. Dengan tujuan yang pertama itu untuk pendidikan, yang kedua itu untuk hiburan, dan ketiga itu untuk dana darurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan alokasi investasi dari para milenial. Data menunjukkan bahwa para milenial ini cenderung hanya menabung daripada berinvestasi. Data dari Otoritas Jasa Keuangan di mana dari 64,3 juta jiwa yang berinvestasi dalam bentuk saham atau reksadana hanya berjumlah 1,6 juta jiwa saja. Di mana dari sebuah penelitian menunjukkan 70% dari para milenial ini tidak memiliki strategi investasi sama sekali. Maka dari itu kelompok kami menyarankan untuk para milenial ini menggunakan teknik yaitu alokasi investasi 40, 30, 20, dan 10, di mana 40% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk kebutuhan hutang jika ada, 20% untuk kebutuhan investasi, dan 10% untuk kebutuhan hiburan. Untuk produk investasi, kelompok kami menyarankan untuk membeli produk investasi dalam bentuk saham. Walaupun sifatnya bersifat high risk high return, namun data menunjukkan bahwa bila kita berinvestasi di saham di perusahaan yang berfundamental baik, kita cenderung untuk mendapatkan imbal balik investasi yang lebih tinggi daripada investasi lainnya, di mana kita bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain dan dividen, namun kita memiliki risiko jika kita mengalami capital loss atau perusahaan dari yang kita investasikan mengalami likuidasi. Untuk kondisi makroekonomi Indonesia, kami lebih melihat dari perspektif dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap peningkatan komoditas di Indonesia, di mana komoditas yang naik secara signifikan dari segi harga jual yaitu ada energi, batu bara, dan CPO. Maka dari itu kelompok kami akan memberikan 3 perusahaan yang bergerak di 3 komoditas tersebut yang layak diinvestasikan. Untuk sektor energi, kelompok kami menyarankan untuk membeli perusahaan Aneka Tambang, di mana dari laporan keuangannya dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan dari hal penjualan dan net income. Selain itu, dari equity rasionya mengalami penurunan dan dari operation cash flow-nya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Untuk sektor batubara, kelompok kami menyarankan untuk membeli perusahaan Ado Energi, di mana dari laporan keuangannya mengalami peningkatan dari hal penjualan dan net income secara drastis daripada tahun sebelumnya, walaupun mengalami peningkatan hal juga dari debt equity rasionya. Namun dari cash flow-nya, operasinya mengalami peningkatan yang signifikan. Berarti perusahaan ini masih sehat untuk kita investasikan. Untuk sektor CPO, kelompok kami menyarankan untuk membeli perusahaan Triputra Group saja, di mana dari laporan keuangannya mengalami peningkatan dari hal penjualan dan net income dan mengalami penurunan yang drastis dari hal debt equity rasionya. Walau operasinya tidak mengalami peningkatan, namun investasinya masih cukup baik karena mengalami peningkatan untuk pembelian aset tetapnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.